Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat semuanya. Saya Kadek Adi Wibawa. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan menjelaskan materi tentang analisis regresi linear sederhana dan korelasi. Ya, ini modul 9 dari eh, modul UT ya, dengan kode PMA 4210 atau mata kuliah statistika pendidikan ya. Jadi eh, ini merupakan materi terakhir ya, dan salah satu inti daripada mata kuliah ini, dan di mana mata kuliah ini biasanya atau materi ini itu biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk membuat tugas akhir atau skripsi. Nah, sehingga eh, ini penting untuk disimak jika misalnya nanti tugas akhirnya mengambil analisis regresi linear sederhana dan korelasi. Ya, oke. Sebenarnya untuk menganalisis regresi dan korelasi itu bisa menggunakan program ya atau aplikasi SPSS ya. Nah, namun di sini kita perlu tahu apa sih sebenarnya regresi ini, korelasi ini ya. Oke. Nah, pada kegiatan belajar materi ini ada tiga. Yang pertama adalah analisis regresi linear sederhana. Ya, ini yang akan pertama saya bahas. Kemudian inferensi dalam analisis regresi ya. Ini biasanya untuk analisis uji hipotesis ya. Kemudian analisis korelasi ini juga merupakan uji hipotesis dalam bentuk analisis korelasi. Oke, ini secara singkat ya. Analisis regresi linear itu sebenarnya seperti apa sih? Ya. Nah, sebenarnya analisis regresi linear ya, namanya regresi linear ya. Jadi kata linear itu menjadi underline ya. Jadi kata penting yaitu berupa eh, garis lurus gitu ya. Nah, sehingga persamaan regresi linear sederhana ini merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor yang sering disebut dengan X dengan satu variabel tak bebas atau ini terikat ya, sering disebut dengan variabel terikat atau kita sebut Y, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus ya. Karena kan kata linear itu ya, linear itu menunjukkan garis lurus. Oke, jadi ini sedikit ilustrasi singkat ya. Garisnya seperti ini. Ya, nanti ada Y sama dengan B0 ditambah B1X ya. Nah, Y itu adalah garis regresi, kemudian B0 itu konstanta ya, perpotongan dengan sumbu vertikal, dan B1 adalah konstanta regresi, dan X itu adalah variabel bebasnya, prediktor ya. Nah, sebenarnya tujuan kita melakukan analisis ini adalah mencari nilai B0 dan B1 ya, dengan harapannya dengan bisa kita menentukan B0 dan B1, kita bisa memprediksi sesuatu ya. Eh, Oke, nanti kita lihat contohnya ya. Ya, sebenarnya ini tujuannya untuk memprediksi ya. Memprediksi ya, bisa dibilang juga meramal ya. Ramal sesuatu berdasarkan data-data yang sudah ada gitu. Ya, oke. Nah, untuk B0 dan B1 ini bisa dihitung dengan rumus seperti ini. Jadi rumus ini nggak perlu dihafal ya. Eh, ini cukup dipahami saja. Ya. Saya kira kata sigma ini sudah biasa ya. Sigma YI itu sudah biasa ya. Jadi jumlah dari semua data-data pada Y ya. Kemudian sigma XI kuadrat, saya kira sudah biasa. Jadi tidak ada simbol khusus ya untuk rumus B0 dan B1 ini. Saya kira itu, ini rumusnya ada dua ya, B0 dan B1.
Nah, di mana N itu adalah jumlah data. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menghitung ya, kasusnya seperti apa sih kalau menggunakan analisis regresi linear sederhana ini? Oke, ini kasusnya ya. Salah satu kasusnya, misalnya tabel di bawah ini menyajikan skor motivasi belajar matematika ya. Jadi ada motivasi belajar matematika itu disimbolkan dengan X dan prestasi belajar ya. Oke, dari 20 siswa yang dipilih secara acak ya. Jadi ini siswa pertama ya, motivasi belajarnya 78, prestasi belajarnya 85 ya. Kemudian siswa B ini siswa kedua maksudnya. Jadi motivasinya kalau dikuantifikasi itu 60 dan nilai prestasinya itu bisa UAS, bisa UTS ya. Itu nilainya 70 gitu. Nah, dan seterusnya sampai siswa ke-20 ya. Jadi siswa ke-20 ini motivasinya itu kalau dikuantifikasi itu 54 dan prestasinya adalah 58 ya kalau gitu. Nah, tentu nanti pertanyaannya adalah yang menarik adalah apakah ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi misalnya, atau apakah motivasi belajar itu berpengaruh terhadap prestasi kan gitu kan. Ya, itu secara teori harusnya berpengaruh ya. Tapi secara data apakah benar? Itu yang perlu dibuktikan. Nah, sebelum sampai ke tahap sana, kita perlu memahami beberapa hal dulu ya. Yang pertama, misalnya ada gambarkan diagram pencar untuk data di atas ya. Bagaimana diagram pencarnya ya. Kemudian yang kedua, tentukan dugaan koefisien regresi B1 dan B0 seperti rumus yang tadi ya. Nah, oke. Kemudian yang C itu kan tentukan persamaan regresi dugaannya. Tentu kalau udah B1 ketemu, B0 ketemu, yang C gampang ya. Kemudian nah yang D ini gambarkan garis regresinya. Ya, dugaan tersebut pada gambar diagram pencarnya. Oke. Nah, ini bentuk diagram pencarnya. Dari mana dapatnya? Nah, sebenarnya bisa menggunakan program Excel ya. Bisa menggunakan program Excel untuk apa namanya membuat diagram pencar ini. Ya, tinggal ketik yang ini ya, ketik yang semua ini di Excel, boleh menyamping, boleh menurun ya. Nanti tinggal carinya diagram pencar itu akan muncul diagram pencar seperti ini. Kalaupun misalnya manual ya, kalau manual bisa nggak? Bisa saja, tapi mungkin presisinya kurang ya, presisinya kurang. Misalnya yang ini ya, berarti ini menunjukkan X-nya berapa gitu ya. Atau di sini ya, oh ini menunjukkan kalau motivasinya itu sekitar 80, sekitar ya, berarti prestasinya sekitar 83 gitu ya. Perlu ditarik ke sana. Itu bisa. Sebaiknya menggunakan Excel ya, atau aplikasi sehingga lebih presisi hasilnya. Oke, berikutnya bagaimana dengan B? Ya. B itu kan menentukan B0 dan B1 ya. Oke, jadi kita tidak menghitung lagi ya. XI itu 78 sampai 54 kan gitu ya. Ini siswa yang pertama sampai siswa yang ke-20 gitu. Titiknya artinya nggak ditulis ya. Jadi dianggap kita sudah paham gitu. Jadi siswa 1 ada 78, siswa 2 ada 60 sampai siswa ke-20. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya 1160 ya. Begitu dengan Y juga. Y ini kan menandakan prestasi ya. Jadi prestasi siswa pertama dari 85 sampai siswa yang terakhir itu 58. Nah, oke, kalau disigmakan atau jumlahkan itu 1320 ya. Oke, nah kemudian dikalikan XI kali YI, tinggal kalikan saja ya. 78 dikali 85 berapa gitu ya. 60 kali 70 berapa gitu.
dan seterusnya. Nanti ketemu sigmanya berapa. Ya. Saya kira tidak ada kesulitan ya. Kemudian bagaimana dengan XI kuadrat? Nah, XI kuadrat juga sama, XI-nya tinggal dikuadratkan ya. 78 kuadrat sama dengan 6084, 60 kuadrat sama dengan sekian itu, dan seterusnya. Kemudian dicari sigmanya. Nah, setelah ini kan kita sudah bisa menentukan B1 dan B0 ya. Nah, untuk B1 ini saya kira tinggal memasukkan saja ya. Ini kalau di modul bisa lihat halaman berapa ya? Coba ya. Mungkin bisa juga lihat, yang lain juga bisa lihat ya, halaman di modul. Oke, nah, ya. Jadi oke, jadi kalau tidak lihat di modul juga bisa ya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa B1 itu sama dengan ini ya, lihat referensi ya. Oke, di halaman 9.20 ya. Jadi bagi yang mahasiswa dari UD gitu ya, bisa dilihat halaman 9.20. Nah, ini kan tinggal memasukkan saja ya, tidak ada langkah-langkah yang ruwet ya. Jadi tinggal memasukkan N, misalnya N-nya kan 20 ya, karena jumlah siswanya ada 20. Kemudian sigma XI kali YI kan ini ya, 81.539 ya. Kemudian dikurang sigma XI dikali sigma YI. Tinggal dikalikan saja. Dibagi 20 kali sigma XI kuadrat. Ya. Sigma XI kuadrat kan 73.220 ya. Dikurang ini ya, sigma XI tapi dikuadratkan. Nah ini beda ya. Jadi pastikan ini dua hal yang berbeda. Sigma XI kuadrat itu tidak sama dengan sigma XI dikuadratkan. Ini berbeda ya. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda. Oke. Kemudian ketemulah hasilnya B1 sama dengan 1,2418 ya. Oke, ini sudah ketemu. Nah, sebenarnya B0 ini bisa menggunakan rumus singkat seperti ini ya. Bisa menggunakan rumus singkat seperti ini ya. Bisa juga menggunakan rumus yang sebelumnya saya share ya. Yang ini ya. Jadi B0 bisa menggunakan rumus ini ya. Nah, jadi silakan mau dipilih yang mana ya. Kita mungkin bisa ya, saya bisa kasih jika mau dicoba ya. Saya akan saya tugaskan ke mahasiswa ya. Coba hitung B0-nya, tapi bukan menggunakan rumus ini. Ya, gunakan rumus yang ada pada slide. Tadi saya cek slide-nya berapa ya. Slide 4 ya. Ini tugas mahasiswa. Mungkin diskusi ya. Nanti diupload di diskusi ya. Di diskusi di LMS ya. Oke, jadi tentukan B0 dengan menggunakan rumus yang ada pada slide keempat ya. Oke, apakah sama ya? Harusnya sama ya. Harusnya hasilnya sama, yaitu negatif 7,8871. Oke, setelah ketemu B0 sama B1 kan tinggal substitusi ya. Karena tadi kan rumus umumnya adalah
Y sama dengan negatif, bukan negatif ya, atau B0 gitu kan, ditambah B1X kan, itu dari rumus umumnya ya. Sehingga tinggal di ganti saja B0-nya min 7,98, B1-nya 1,24 sehingga ketemu. Nah, dari sini kan sebenarnya sudah bisa membuat garis ya. Garisnya seperti ini ya. Loh, kok bisa seperti ini garisnya Pak Adi gitu? Kok bisa mengambil titik seperti ini gitu ya? Nah, sebenarnya garis ini kan jawaban nomor D ya. Kok bisa garisnya ini gitu. Jadi kita bisa ini ya. Misalnya kita ambil X itu 40 ya. Ya, kita misal ya. Misal di mana X itu sama dengan 40 gitu ya. Maka Y itu berapa gitu kan? Berarti Y sama dengan negatif 7,98 itu kan, tambah 1,24 dikali 40 kan. Nah, ini berapa ya? Kita coba hitung ya. Oke, mungkin juga bisa dibantu untuk menghitung berapa hasilnya ini. Kan 1,24 dikali 40 ya, kurang 7,98. Oke, sehingga jawabannya 41,62 ya. 41,62. Sehingga titik koordinatnya adalah titiknya adalah 40 ya, 41,62. Jadi kurang lebih di sini ya. 40,41,62. Jadi kurang lebih. Nah, kemudian kalau misalnya X-nya 70 gitu ya. Misal X sama dengan 70 ya. Maka Y-nya sama dengan kan itu. Negatif 7,98 kan itu ya. Ditambah 1,24 dikali 70 gitu. Nah, ini sama dengan berapa ya? Kita hitung ya. 1,24 dikali 70 sama dengan dikurang 7,98. 78,82. Ya, hampir 79 ya. Nah, ini di sini ya, Y-nya ini. Jadi ketemu titiknya. Sehingga kalau garis kan, kalau kita udah bisa buat dua titik kan, kita bisa membentuk suatu garis ya. Nah, sehingga dihubungkan garisnya, inilah yang namanya garis regresi dugaan. Ya, garis regresi dugaannya seperti ini. Nah, ini tujuannya seperti apa? Nah, itu ya. Nah, ini yang disebut meramal ya. Meramal itu bagaimana? Nah, misalnya kalau misalnya eh, X itu kan motivasi ya. Kalau misalnya kita motivasinya 70 siswa itu, berarti kemungkinan prestasinya adalah 78,82. Kalau motivasi belajar siswa itu 40, berarti prestasinya kemungkinan 41,62. Itu kemungkinan prestasinya. Nah, itulah gunanya garis ini atau persamaan ini untuk menduga, memprediksi sesuatu berdasarkan data yang ada. Ya. Oke, itu untuk analisis regresi linear. Ingat tadi lanjutan pertanyaan yang penting adalah apakah misalnya eh, berpengaruh ya? Apakah ada pengaruh antara motivasi dengan prestasi gitu? Artinya kalau siswa yang motivasinya tinggi, pasti prestasinya tinggi gitu. Kalau apakah ada pengaruh gitu. Nah, untuk itulah nanti kita pelajari ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kita lanjut dulu ya. Oke, nah sekarang inferensi ya. Inferensi dalam analisis regresi. Ini kegiatan belajar 2. Ya, oke, mungkin sementara disimpan dulu yang tadi ya. Nanti kita akan panggil lagi
Nah, sekarang bagaimana sih inferensi dalam analisis regresi? Nah, biasanya pertanyaannya seperti ini ya, salah satu contoh pertanyaannya, ya. Apakah ada hubungan ya, antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar? Ada nggak hubungannya gitu? Nah, orang bilang kalau perhatian orang tuanya bagus, prestasi belajarnya bagus. Oh, berarti ada hubungannya. Apakah benar gitu? Ada hubungannya. Nah, eh, teori memang bilang seperti itu, tapi faktanya berdasarkan data seperti apa? Nah, itulah tujuannya inferensi analisis regresi. Ya, oke. Ini salah satu contohnya. Ya, misalnya ini data skor, mungkin ibu-ibu bisa buat tugas akhir seperti ini ya. Ya, mungkin perhatian orang tua terhadap siswa TK itu apakah berpengaruh atau apakah ada hubungannya dengan prestasi belajarnya. Nah, ini dimisalkan ada 10 data ya, di mana skor POT-nya atau perhatian orang tuanya 30 untuk siswa yang pertama, kemudian prestasinya 44 ya. Nah, dan seterusnya ya, sampai 10 siswa. Nah, oke. Misalnya kita ingin menguji hubungan atau asosiasi antara PUT ya, dengan prestasi belajar siswa dengan koefisien kepercayaan di 95%. Nah, ini yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Dari hasil perhitungan koefisien regresi di atas diperoleh, nah ini anggapannya B0-nya sudah dihitung ya. Ini B0-nya sudah dihitung, B1-nya juga sudah dihitung dengan rumus yang sama seperti yang tadi. Nah, diminta melakukan pengujian ya. Pengujian apakah ada hubungan antara PUT dengan prestasi belajar siswa. Pertanyaannya itu ya. Oke, sekarang ada beberapa hal yang perlu dihitung ya. Nah, intinya kita mencari sigma xi ya. Sigma xi kuadrat ini yang pertama. Kita mencari ini ya. Tentu caranya ya tinggal dikuadratkan ya, terus disigmakan. Saya kira bukan hal yang sulit ya. Kemudian kita mencari sigma yi kuadrat ya. Oke. Oh, mohon maaf ini belum selesai ya. Sigma xi kuadrat dikurang sigma xi dikuadratkan dibagi n ya. Oke, kalau ini dibuat sederhananya seperti ini. Ini sama dengan ini ya. Oke. Ini juga sama dengan ini ya. Sigma yi min y bar ya. Y bar ini kan rata-rata y-nya ya, kuadrat. Oke, jadi menghitung ini dua ini dengan cara ini ya, sigma xi kuadrat dikurang sigma xi dikuadratkan dibagi n ya, ketemu hasilnya ini. Ini juga begitu. Oke, kemudian ini juga sudah dihitung ya. Sebenarnya tujuannya untuk menghitung ini ya, tetapi bisa dilakukan dengan cara ini. Oke, nah ini sudah ketemu semua. Kita tinggal mencari S kuadrat untuk B1-nya. Nah, ini rumusnya sudah ada, sigma YI min Y bar dikuadratkan, kemudian dikurang B1 kali sigma XI min X bar dikali YI min Y bar, dibagi N kurang 2 kali sigma XI min X bar kuadrat. Nah, ini semua sudah ada. Sigma YI min Y bar ini kan ini ya, 4174,1 ya. Oke, yang ini B1 sampai sekian ini ya, itu sama dengan ini dapat dari mana ya? 3720 kan ini ya. Nah, B1-nya tadi berapa? Kan gitu ya. B1-nya kan 1,094 ya. Dapat dari mana ya?
Dari soal tadi ya, sudah diketahui B1-nya 1,094. Oke, sehingga ini ketemu dibagi sekian 8 kali 3.400 sehingga ketemu S kuadrat untuk B1-nya 0,0038 dan diakarkan menjadi 0,06196. Oke, setelah ketemu ini baru kita cari T-nya. Ya, rumus T itu adalah B1 dibagi S untuk B1-nya. Ya. Sehingga ketemu 17,66 untuk T. Ya. Ini biasa disebut T hitung ya. Oke, setelah ini, nah ini ada ketentuan untuk koefisien kepercayaan 95%, kita memerlukan T 0,975 dan 8 ya. Dapat dari mana 0,975 ini? Ya, yang tadi itu ya. Jadi T1 dikurang alfa per 2 kan gitu ya. Kemudian titik koma ini kan N kurang 2 ya. N-nya kan tadi 10 ya. Sehingga 10 kurang 2 kan 8. Nah, 0,975 ini kan 1 dikurang alfanya berarti kan 0,5 ya. Jadi 0,5 dibagi 2. Sehingga 1 dikurangi 0,025 gitu ya. Oke, nah sehingga ini sama dengan 0,975. Ya. Nah, dari tabel distribusi T pada modul 6, ya kita peroleh nilai T tabelnya sekian. Ini T tabelnya sekian. Ya. Nah, dengan demikian nilai T hitung, nah T hitungnya tadi berapa? T hitungnya tadi kan 17,66 ya. Berarti kan 17,66 kan lebih besar daripada 2,306. Nah, artinya menolak H0 dengan kata lain ada asosiasi atau hubungan antara PUT dengan prestasi belajar siswa. Nah, jadi ini kalau dihitungnya lebih besar daripada T tabel, maka ada hubungan antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar. Nah, oke, ini di sisi lain ya ada langkah-langkah lagi bahwa jadi dengan taraf kepercayaan ini kita juga duga bahwa rata-rata prestasi belajar siswa akan naik sekitar antara 0,951 sampai 1,237 untuk setiap kenaikan 1 unit skor perhatian orang tua. Nah, ini kita juga bisa memprediksi ya. Kalau ada hubungan ya gimana? Kuantitasnya gimana gitu. Jadi artinya ada kenaikan sekitar sekian. Sekitar 0 paling minimal itu 0,951. Misalnya kalau perhatian orang tuanya 40 gitu ya. Berarti paling minimal prestasinya itu adalah 40,951 dan maksimal perhatian prestasinya adalah tambah ini ya. Sehingga 41,237. Sehingga semakin tinggi POD perhatian orang tua, semakin tinggi juga prestasi belajar siswanya. Nah, ini tujuannya ya. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi inspirasi buat ibu-ibu ya untuk mengambil satu tema penelitian ya nantinya. Nah, berikutnya ini yang terakhir, analisis korelasi. Nah, ini biasanya kalau tadi ada hubungan, kalau sekarang berpengaruh. Nah, ada nggak pengaruh gitu antara motivasi dan prestasi gitu. Ya, inilah yang dihitung. Nah, ini soal yang tadi ya, Ibu ya. Soal yang tadi di mana motivasi belajar ini prestasinya Y ya. Nah, untuk menentukan menjawab pertanyaan tadi, kita anggap bahwa motivasi belajar X maupun prestasi belajar Y keduanya adalah perubahan acak. Nah,
Pertama, kita menentukan koefisien korelasi R. Nah, rumusnya apa? Nanti kita lihat ya. Kemudian menentukan koefisien determinasinya, baru yang berikutnya melakukan uji hipotesis. Ya. Jadi di sini sudah diberikan hipotesis statistiknya, di mana H0 adalah artinya apa namanya, tidak ada pengaruh ya, RU-nya 0 ya. Kemudian H1-nya ini saya lupa baca seperti apa ya, tapi yang pasti ini artinya kalau dia sama dengan 0 berarti nggak ada korelasi ya, atau tidak ada pengaruhnya gitu. Tapi kalau dia tidak sama dengan 0 berarti ada pengaruhnya gitu. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ini yang A, rumus R ya. Mungkin kelihatannya agak ribet ya, banyak sekali ini ada isi. Tapi saya kira kalau dilihat satu-satu ini enggak apa namanya? Saya kira bisa dipahami ya. Mungkin ibu-ibu kalau sudah paham itu menggunakan Excel ini lebih gampang. Jadi sigma XI kali YI itu sudah ada ya. Dulu juga bisa buat tabelnya. Kemudian dikurang sigma XI dikali sigma YI. Kemudian dibagi akar, di mana N dikali sigma X kuadrat I. Kemudian ini ada sigma XI tapi dikuadratkan. Ini sebenarnya ini ya, sigma XI kuadrat ya. Kemudian ini sigma XI dikuadratkan, untuk dikali, untuk N-nya kali sigma YI kuadrat, itu seharusnya. Y kuadrat min sigma YI dikuadratkan. Sehingga ketemu hasil R-nya adalah 0,842. Nah, setelah ketemu R diapakan? Nah, dikuadratkan. R-nya dikuadratkan, ketemunya 0,7091. Nah, inilah yang namanya apa tadi? Koefisien determinasi ya. Jadi dikuadratkan R-nya. Nah, sekarang uji hipotesis ya. Kita perlu mencari T dulu. Ya, di sini ketemu T-nya adalah T hitung ya. Ini T hitungnya adalah R akar N-2 dibagi akar 1 min R kuadrat. Nah, sehingga kalau dihitung ya, maka T hitungnya adalah 6,6222. 622 ya. Ini T hitungnya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan T tabel ya. Nilai T 0,05 untuk 18. 18 ini kan diperoleh dari 20 kurang 2 ya. Oke, 0,025 itu kan diperoleh dari alfa per 2 ya. Alfa per 2. Jadi T-nya alfa per 2 ya. Sama 18 ya. 18 kan jumlah N dikurang 2 ya. Oke, dan ini T-nya 1 dikurangi alfa per 2 ya. Itu 18 ya. Oke, sehingga dapat 2,1. Nah, karena T hitung itu lebih dari 975, ya kan 6,625 kan lebih dari ini ya. Lebih dari 2,10 ya. Maka H0 ditolak ya. Nah, artinya apa? Kalau H0 ditolak, artinya kan H1 diterima. H1 diterima, ya artinya kan ada pengaruh ya. Pengaruh antara motivasi dengan prestasi belajar siswa. Oke, oke. Saya kira ini saja untuk materi kita di pertemuan terakhir ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa memberikan inspirasi buat semuanya. Jadi tugas diskusinya yang satu tadi menentukan B0 gitu aja. Jadi silakan diupload di LMS ya. Oke, jadi itu jika ada pertanyaan kita
lanjutkan di WhatsApp grup ya. Oke, terima kasih buat semuanya atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya.